Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Rama Asya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Walimatul Ursi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Walimatul Ursi ini? Nah, Walimatul Ursi ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Al-Walimah dan Al-Ursi. Nah, walimah ini berasal dari kata walimah yang artinya pesta makan, atau dalam versi lain walimah berasal dari kata al-walmu yang dalam bahasa Indonesia artinya pertemuan, dan secara syar'i bermakna dengan sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan. Sedangkan al-ursi artinya pesta perkawinan. Dengan itu dapat dipahami bahwa walimatul ursi adalah pesta makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Secara umum walimatul ursi dapat diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Selanjutnya ada hukum walimatul ursi, yaitu mayoritas ulama dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa walimatul ursi ini memiliki hukum sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dasar anjuran ini berasal dari beberapa hadis Nabi Muhammad yang memerintahkan umatnya untuk mengadakan walimah setelah menikah. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum walimatul ursi adalah sabda Nabi Muhammad kepada Abdurrahman bin Auf yang berbunyi, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa walimah dianjurkan walaupun dilakukan dengan sederhana. Namun tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mengadakan walimah jika tidak mampu secara finansial. Macam-macam walimatul ursi. Berikut adalah macam-macam walimah. Yang pertama ada walimah ursi, yaitu suatu walimah yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur. Yang kedua adalah walimah akikah, yang merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur. Yang tiga ada walimah kurs, merupakan suatu walimah atau rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri. Yang keempat ada walimah nakiah, yaitu suatu walimah yang diadakan dalam rangka penyambut kedatangan seorang musafir. Yang kelima ada walimah wakirah, merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada walimah wadinah, yaitu suatu walimah yang diadakan dalam rangka mendapatkan musibah. Selanjutnya ada fungsi walimatul ursi. Adapun fungsi walimatul ursi ini sebagai sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan ketika melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi sepasang kekasih yang belum menikah. Selain itu juga sebagai sarana untuk memohon doa daripada undangan agar berlangsungnya pernikahan kedua mempelai mendapat keberkahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fungsi walimah juga sebagai wasilah atau hubungan untuk mensyariatkan hukum-hukum Allah sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, walimah ursi juga bisa sebagai motivasi bagi yang jomblo agar tidak membujang selamanya sehingga tidak melakukan maksiat. Adapun adab dan etika dalam walimatul ursi. Yang pertama, bila ada kesempatan hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Yang kedua, apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggara dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Yang ketiga, dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik. Yang keempat, tidak diperkenakan mengundang orang-orang kaya yang mempunyai kedudukan saja, sementara itu orang-orang miskin terlupakan. Yang kelima, diperkenakan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu pertemuan antara kedua mempelai. Dan yang terakhir, undangan harus menyangkup seluruh anggota keluarga yang mengundang atau tetangga keluarga tetangga atau penduduk dusun. Tidak boleh pilih kasih dan membeda-bedakan. Terakhir, ada hukum menghadiri walimah. Undangan itu wajib dihadiri apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada pengundang harus mukallaf, berakal, dan merdeka. Yang kedua, undangan tidak dikhususkan orang-orang kaya saja, tetapi untuk orang miskin juga. Yang ketiga, undangan tidak saja untuk orang-orang yang dihormati atau disenangi. Yang keempat, ada pengundangannya harus beragama Islam. Yang kelima, khusus pula di hari pertama. Yang keenam, ada belum didahului undangan lain. Kalau undangan lain, maka undangan pertama harus diutamakan. Dan yang terakhir, tidak diselenggarakan dengan kemungkinan yang diundang tidak ada unsur syara. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.